Halo, selamat datang. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu merawat orang tua kita. Ini adalah sebuah perjalanan yang jujur aja, butuh kesabaran, empati, dan perhatian yang luar biasa. Peran ini sangat mulia, tapi seringkali penuh tantangan emosional ya kan? Baik buat mereka yang kita rawat, maupun buat kita sendiri sebagai perawat. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya kita bisa lebih nyambung dan mendukung orang tua kita pas mereka lagi ngalamin gejolak emosi? Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas, supaya kita semua punya strategi praktis yang bisa langsung dipakai di rumah. Dan untuk panduan kita kali ini, kita akan pakai rujukan yang keren banget nih, dari infografis buatan Universitas Airlangga dan Indo Home Care. Yang saya suka dari sini adalah, infografis ini menyajikan strategi yang kelihatannya rumit jadi simpel dan gampang banget buat diikuti. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita mulai dari bagian pertama, membangun fondasi yang proaktif. Kenapa? Soalnya perawatan terbaik itu seringnya dimulai jauh sebelum momen-momen sulitnya muncul. Jadi ini semua tentang gimana kita menciptakan lingkungan yang positif dan stabil dari awal. Kunci pertamanya ada di komunikasi. Coba lihat 4 langkah ini. Pertama, dengerin secara aktif. Ini bukan cuma dengerin kata-katanya ya, tapi juga coba rasain emosi di baliknya. Ini nunjukin kalau perasaan mereka itu penting buat kita. Kedua, pakai bahasa yang sederhana dan jelas. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, proses mikir bisa melambat, jadi kalimat yang to the point itu bantu banget biar mereka nggak frustrasi. Ketiga, duduk sejajar. Ini trik simple tapi ampuh loh. Rasanya jadi lebih setara, bukan kayak atasan dan bawahan. Dan yang terakhir, hindari kata perintah. Coba ganti, lakukan ini dengan gimana kalau kita coba? Bedanya jauh banget, karena ini ngasih mereka kembali rasa kontrol atas dirinya. Nah, selanjutnya, dan ini nyambung banget sama komunikasi tadi, yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman, baik secara fisik maupun emosional. Ini pilar kedua dari pendekatan proaktif kita. Gimana caranya? Pertama, rutinitas yang stabil. Sesuatu yang bisa diprediksi itu bisa banget mengurangi cemas dan bingung, apalagi kalau mereka ada masalah ingatan. Kedua, pastiin rumah itu aman buat mereka bergerak. Lingkungan fisik yang aman itu ngebangun rasa aman secara emosional juga. Dan yang gak kalah penting, libatkan mereka dalam hobi. Ini bukan cuma buat ngisi waktu loh, tapi buat ngasih mereka tujuan dan rasa senang. Sekarang, kita pindah ke bagian kedua. Kita tahu kan, sebagus apapun fondasi yang kita bangun, momen-momen sulit itu pasti ada aja. Nah, bagian ini adalah tentang apa yang harus kita lakukan pas emosinya lagi nggak stabil. Anggap aja ini toolkit kita buat ngadepin situasi genting. Kalau ada satu hal yang paling penting buat diingat dari bagian ini dia. Validasi, jangan mendebat. Maksudnya gini, kita nggak harus setuju dengan logika mereka, tapi kita harus mengakui perasaan mereka. Kenapa ini ampuh banget? Soalnya di momen itu, perasaan mereka adalah realita mereka. Dengan mengakui perasaan itu, kita udah ngambil langkah pertama buat meredakan situasi dan bangun lagi kepercayaan. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat deh. Di sebelah kiri, itu reaksi yang seringnya malah bikin runyam. Kita ikut debat, berargumen, atau bilang, nggak gitu juga kali. Nah, di sebelah kanan, ini pendekatan yang efektif. Kita tetap tenang, kita bilang, aku ngerti kok kamu merasa sedih atau marah, terus kita tawarkan dukungan. Beda banget kan hasilnya? Jadi, ayo kita rangkum toolkit praktis kita. Pertama, kita harus tetap tenang karena energi kita itu nular banget. Kedua, kasih pulihan yang terbatas dan simple. Jangan tanya, kamu mau apa? Tapi coba, kamu mau teh atau air putih? Ini penting buat ngasih mereka rasa kontrol lagi tanpa bikin mereka pusing. Dan yang ketiga, yang terpenting, selalu validasi perasaan mereka. Oke, kita lanjut untuk lihat gambaran yang lebih besar ya. Merawat itu kan bukan cuma soal reaksi pas ada krisis doang. Ini adalah sebuah lingkaran dukungan yang harus terus berjalan. Ini tentang kesejahteraan psikologis jangka panjang, baik buat mereka maupun buat kita. Dukungan psikologis yang paling dasar itu sebenarnya simple tapi kuat banget. Kasih perhatian dan kasih sayang. Sebuah pelukan atau sekedar pegang tangan itu udah berarti banget. Dan pastiin kebutuhan fisik dasar mereka terpenuhi. Jangan pernah sepelekan hubungan ini ya. Seringkali ledakan emosi itu satu-satunya cara mereka buat bilang kalau ada yang sakit atau nggak nyaman di badan mereka. Nah, sebentar, kita berhenti dulu di sini. Karena ini penting banget. Infografis ini secara khusus nulis jaga kesehatan pengasuh. Ini bukan pesan sampingan loh, ini bagian inti dari lingkaran dukungan. Kita nggak bisa nuang dari cangkir yang kosong kan? Jadi merawat diri sendiri itu bukan egois, tapi sebuah keharusan biar kita bisa ngasih perawatan yang terbaik. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini adalah peringatan yang sangat penting. Ada kalanya, semua strategi yang udah kita bahas tadi itu nggak cukup. Kita harus tahu kapan waktunya buat minta bantuan profesional.
Coba perhatikan baik-baik kotak peringatan di bagian bawah infografis ini. Para pembuatnya sengaja menempatkannya di situ dengan sangat jelas. Kenapa? Karena ini adalah garis batas yang nggak boleh kita abaikan. Saya akan sampaikan dengan sangat jelas dan lugas. Kalau emosi orang yang Anda sayangi sudah sampai membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain, ini bukan lagi situasi yang bisa ditangani sendiri. Jangan ragu, jangan menunggu. Segera konsultasikan ke dokter atau psikolog. Ini adalah langkah paling bertanggung jawab dan paling penuh kasih yang bisa kita lakukan. Sebagai penutup, mari kita tarik semua ini kembali ke sesuatu yang sederhana dan bisa langsung kita lakukan. Merawat itu maraton, bukan lari sprint. Jadi pertanyaannya bukanlah gimana caranya jadi sempurna, tapi lebih ke tindakan kecil apa sih yang penuh kesabaran yang bisa kita berikan hari ini, baik untuk mereka maupun untuk diri kita sendiri.